warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Tentunya baik-baik semua ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama ibu Irwina Yantian. Ibu dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini ibu akan menerangkan mengenai materi kita yaitu kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalian semua pasti bertanya-tanya. Kalimat adalah gabungan atau rangkaian kata yang menyatakan makna yang lengkap. Biasanya sebuah kalimat itu terdiri dari unsur kalimat dan diakhiri oleh tanda titik. Jadi sebuah kalimat itu biasanya akan diakhiri dengan tanda titik di akhir ujungnya. Oke, jadi kalimat itu adalah gabungan kata yang dirangkai menjadi kata dan dia mempunyai makna yang lengkap. Dan dia diakhiri dengan tanda titik. Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat itu yaitu S, P, O, K. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Dan apabila unsur-unsur tersebut digabung akan membentuk menjadi sebuah kalimat. Yang pertama itu kan subjek. Subjek itu adalah unsur inti atau unsur pokok pada sebuah kalimat yang letaknya sebelum predikat. Subjek itu biasanya berupa kata benda yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Biasanya itu terletak pada awal kalimat. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu pelaku? Pelaku itu pemain dalam sebuah kalimat yang letaknya itu di awal kalimat. Contohnya, ibu menangis. Ibu itu sebagai subjek, menangis itu sebagai predikat. Yang kedua, ada predikat. Predikat adalah unsur yang berfungsi untuk menerangkan apa yang sedang dilakukan oleh si subjek. Biasanya unsur predikat ini terletak antara subjek dan objek. Contohnya, ibu menggoreng ikan. Ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, dan ikan sebagai objek. Selanjutnya yaitu objek. Objek adalah unsur yang terletak setelah predikat yang biasanya berupa kata benda atau frasa nominal. Dalam kalimat pasif, objek biasanya diletakkan di awal kalimat menggantikan posisi subjek. Nah, di SD kamu sudah mempelajari tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang melakukan. Kalimat pasif yaitu kalimat yang dilakukan. Contohnya, ibu menggoreng ikan. Ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, dan ikan sebagai objek. Objeknya itu terletak di akhir kalimat karena dia kalimat aktif, bukan pasif. Oke, sudah paham ya anak-anak semua? Terus, Bu, bagaimana kalau diubah menjadi kalimat pasif? Maka ikannya diletak di awal kalimat, itu sebagai subjek, menjadi ikan digoreng ibu. Nah, yang terakhir yaitu ada keterangan. Keterangan adalah unsur yang terletak setelah objek maupun predikat. Unsur ini berfungsi untuk menerangkan kata atau bagian kalimat lainnya. Biasanya unsur keterangan ini menyebut berupa keterangan tempat, waktu, ataupun cara. Contohnya, ibu menggoreng ikan di dapur. Di dapur itu sebagai keterangannya. Ibu sebagai subjek, menggoreng sebagai predikat, dan ikan itu sebagai objek. Jadi di dapur itu menjadi keterangan ibu di mana melakukan menggoreng ikan tersebut. Nah, sudah paham kan? Itulah semua unsur-unsur kalimat. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kalimat, kita harus membuat kalimat yang lengkap, yang terdiri dari S, P, O, dan K. Lalu, Bu, bagaimana kalau keterangan tidak ada dalam sebuah kalimat? Jawabannya tidak apa-apa. Kalimat singkat itu hanya terdiri dari S, P, subjek, dan predikat. Jadi kalau tidak ada keterangan tidak apa-apa. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke materi pola dasar kalimat. Pola dasar kalimat itu terdiri dari 6. Yang pertama ada SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang kedua ada SPOPL, subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Yang ketiga ada SPO, dia tidak ada yang keterangannya, menjadi subjek, predikat, dan objek.
Yang keempat ada SPPL, yaitu subjek, predikat, dan pelengkap. Yang kelima ada SPK, subjek, predikat, dan keterangan. Dan yang terakhir ada SP, subjek dan predikat. Itu adalah kalimat yang paling singkat, yaitu terdiri dari SP saja. Selanjutnya yaitu jenis kalimat. Jenis kalimat itu ada dua, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal, kalian mesti bertanya-tanya, apa itu kalimat tunggal? Akan Ibu kasih tahu ya. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari atas satu klausa saja. Unsurnya yaitu S dan P. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang merupakan gabungan dari dua atau lebih kalimat tunggal. Dengan kata lain, kalimat majemuk adalah kalimat yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan dua predikat. Selanjutnya, anak-anak, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah suatu kata atau sekelompok kata yang dapat mengutarakan suatu pikiran atau perasaan dengan memiliki efek akibat atau pengaruh atau guna, tepat sasaran, dan juga dalam susunannya harus benar. Tidak boleh salah dan tidak boleh kurang. Baiklah anak-anak, yang terakhir kita akan membahas mengenai syarat-syarat kalimat. Syarat-syarat kalimat itu ada 7. Yang pertama, koherensi. Yang kedua ada kesatuan. Yang ketiga ada kehematan. Yang keempat ada paralelisme. Yang kelima ada penekanan gagasan pokok. Dan yang keenam ada kevariasian. Dan yang terakhir ada logis. Itulah penjelasan Ibu mengenai kalimat. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini akan bermanfaat bagi kita semua dan mudah dipahami. Sekian dari Ibu. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.